Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita lanjut untuk part 2-nya ya. Yang kemarin kan part 1 kita udah upload dan lumayan banyak juga yang minta untuk diupload lagi ya. Saya harap sih teman-teman semuanya udah banyak ya, maksudnya untuk persiapan ujiannya, karena kan ini udah waktunya udah dekat ya. Sebenarnya kalau teman-teman cek ya di playlist untuk materi PLP itu udah saya upload, kayaknya udah lumayan banyak. Nanti teman-teman lihat lagi ya yang untuk yang playlistnya itu yang PLP. Ini saya buat ini adalah tambahan karena ini berdasarkan kisi-kisinya yang terbaru. Kayak gitu ya. Jadi dari kisi-kisi yang terbaru itu di situ ada beberapa kompetensi ya, kompetensinya itu yang harus yang harus diikuti untuk seleksi P3K-nya, yaitu yang pertama itu ada bagian yang seleksi kompetensi teknis. Nah, ini soal yang saya buat. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial. Yang ketiga itu adalah seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara. Ya, jadi yang 3 lagi teman-teman bisa persiapin sendiri ya. Jadi saya bantunya yang untuk yang bagian 1 aja. Dan ini maaf juga, ini waktunya lama saya untuk buat upload yang kedua karena untuk mencari materinya itu ya, dan membuat soalnya juga lumayan ribet dan lumayan susah karena saya juga bekerja, jadi saya ngisi waktu-waktu aja untuk membuat soalnya ya. Kita mulai aja untuk soal yang pertama. Ini dia. Berikut ini yang bukan merupakan. Nah, ini juga typo nih karena buru-buru ya. Ini bukan Nah, merupakan bagian dari pengelolaan laboratorium adalah yang ditanya yang bukan ya. Yang bukan merupakan bagian dari pengelolaan laboratorium yang mana? A. Perencanaan kegiatan laboratorium. Yang B. Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Yang C. Pemeliharaan perawatan peralatan dan bahan. Yang D. Pengevaluasian sistem kerja laboratorium. Yang E. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Yang F. Pengembangan kegiatan laboratorium. Ya, jadi kalau teman-teman mau jawab dulu, di stop dulu ya, nanti dicek berapa benarnya. Nah untuk ini jawabannya itu adalah yang E. Ya, jadi yang bukan merupakan bagian pengelolaan laboratorium itu untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporannya itu nggak termasuk. Dan ini nanti untuk optionnya ya, itu ada yang 6, ada yang 5. Nah, sebenarnya saya buat ini 6 karena jawaban yang 5 lagi itu adalah jawaban yang benarnya. Jadi sekaligus supaya teman-teman tahu materinya. Kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi untuk yang kedua. Nih, berikut ini yang bukan merupakan kegiatan pemeliharaan. Nah, yang ditanya di sini yang bukan merupakan kegiatan pemeliharaan peralatan dan bahan adalah A. Penyusunan jadwal pemeliharaan dan perawatan bahan dan peralatan. Yang B. Pembersihan peralatan dan bahan. Yang C. Pengelolaan penanganan material, handling sisa bahan. Yang D. Penataan peralatan dan bahan. Yang E. Penyimpanan peralatan dan bahan. Yang F. Melakukan kalibrasi alat. Jadi ini jawabannya itu adalah yang C ya. Jadi yang bagian C ini, yang pengelolaan penanganan materi handling sisa, itu bukan termasuk ke dalam tahap atau bagian kegiatan pemeliharaan ya. Jadi yang termasuk ke dalam bagian pemeliharaan itu adalah yang 5 ini. Selain yang ada di sini, selain yang salah ini ya. Nah, kalibrasi itu perlu ya, apalagi nanti kalau berhubungan dengan alat pengukuran kayak gitu, mikroskop atau apa, supaya nanti hasil yang diperoleh para siswa dalam melakukan praktikum itu dia lebih valid ya. Dan semua ini harus dibersihkan alat-alatnya juga supaya nanti juga hasilnya lebih itu nggak ada terkontaminasi atau bagaimana ya. Dan juga penataan alat-alat bahannya juga harus disesuaikan berdasarkan resikonya juga, tingkat resikonya ya. Jadi jangan digabung dalam satu lemari atau satu tempat kayak gitu, nggak boleh ya. Nah lanjut lagi. Berikut ini yang bukan termasuk kegiatan pengoperasian. Sekarang bagian pengoperasian ya. Ini yang bukan merupakan pengoperasian dan penggunaan bahan ya. A. Penjelasan pengoperasian
ini peralatan dan penggunaan bahan. Yang B, melakukan kalibrasi alat. Yang C, pembersihan dan penyimpanan alat dan bahan sesuai dengan SOP standarnya. Yang D, pengujian dan verifikasi untuk kerja alat. Yang E, pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, nah ini dia untuk materinya. Jadi ini banyak hal ya yang merupakan kegiatan dalam pengoperasian ya, pengoperasian untuk alat dan bahannya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan teman-teman baca di sini ya, yang tidak termasuk itu adalah yang bagian yang C. Ya, jadi yang C itu nggak termasuk di sini. Nah, kalau teman-teman ingat tadi di soal sebelumnya itu ada yang ini, yang pengelolaan material handling sisa, ya, itu bukan termasuk ke dalam pemeliharaan, tetapi dalam pengoperasiannya. Oke, jadi nanti teman-teman baca lagi ulang sambil ingat-ingat yang mana yang termasuk bagian ini dan bagian ini, kayak gitu ya. Terjadi jangan campur-campur kayak gitu. Jadi nanti diulang-ulang aja supaya nanti lebih ingat, kan? Jadi jawabannya ini adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Nih, berikut ini yang bukan ya, yang bukan merupakan kegiatan dalam perancangan kegiatan laboratorium. Ya, yang mana yang bukan? A, penyusunan program kegiatan tahunan. Yang B, penyusunan kebutuhan peralatan laboratorium. Yang C, penyusunan kebutuhan bahan laboratorium. Yang D, penyusunan pemeliharaan peralatan dan bahan. Yang E, penyusunan SOP penggunaan peralatan dan bahannya. Nah, ini sesuai dengan materi di sini ya. Yang merupakan dalam ini perancangan kegiatan ya, yaitu ada penyusunan program tahunan, kegiatan tahunan berarti ini benar. Penyusunan kebutuhan peralatan laboratorium juga masuk. Penyusunan kebutuhan bahan dan labnya juga masuk. Terus penyusunan SOP ya, SOP penggunaan alat dan bahan juga masuk. Nah, jadi yang bagian D itu kan dia pemeliharaan, berarti bukan termasuk ke dalam tahap perancangan. Ya, jadi bukan. Jadi di sini yang tanya itu adalah perancangan. Jadi nanti teman-teman hati-hati baca soalnya ya, karena nanti terkadang di soalnya itu bakalan ada tersirat jawabannya. Jadi fokus aja untuk membaca soal, apalagi kan ini nanti ya kalau teori ya harus bacanya harus fokus begitu ya. Lanjut lagi. Yang bukan merupakan bagian dalam pengevaluasian. Oke, ini sekarang pengevaluasian ya. Pengevaluasian kerja laboratorium, yang mana yang bukan? A, evaluasi hasil kalibrasi alat. Yang B, evaluasi pedoman penilaian peralatan dan bahan umum. Yang C, evaluasi program kegiatan tahunan. Yang D, evaluasi SOP pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan umum. Yang E, evaluasi penerapan metode kerja dan penggunaan alat. Nah, sesuai dengan teorinya ini ya, yang mana yang bukan, karena ini kan lumayan banyak ya, yaitu evaluasi hasil kalibrasi. Oke, mana dia evaluasi hasil kalibrasi yang ini ya. Oke, ini ada evaluasi pedoman penilaian peralatan, ada enggak? Evaluasi pedoman nih, ada. Oke. Evaluasi program kegiatan tahunan, ada enggak nih? Terus, oke, nih, jadi jawabannya itu adalah yang bagian C ya. Jadi evaluasi kegiatan tahunan tuh nggak ada di sini. Kalau sesuai dengan SOP-nya harus ya. Terus evaluasi penerapan metode kerja itu juga harus ya. Metode kerjanya gimana, penggunaan alatnya yang benar itu bagaimana. Jadi biasanya kalau kita beli alat dan bahan itu ada cara prosedur penggunaannya bagaimana. Ya, jadi harus disesuaikan supaya nanti nggak terjadi masalah apa-apa, kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Hal berikut ini yang bukan merupakan pengembangan, ya. Yang bukan merupakan bagian pengembangan kegiatan laboratorium adalah, nah ini lagi-lagi ada yang F, berarti jawaban sebenarnya itu ada 5, ya, supaya teman-teman tahu teorinya itu fullnya apa. Oke. A, pengembangan kinerja peralatan. Yang B, pengembangan pengadaan alat dan bahan. Yang C, pengembangan metode kerja peralatan. Yang D, pengembangan metode pengujian kalibrasi atau produksi. Yang E, pengembangan mutu produk skala laboratorium. Yang F, pengembangan sistem peralatan laboratorium. Oke. Nah, ini sesuai dengan teorinya
ya. Jadi pengembangan kegiatan laboratorium itu apa aja? Nah, pengembangan kegiatan kinerja peralatan. Nah, ini ada. Pengembangan metode kerja peralatan. Pengembangan metode kerja peralatan ada. Terus pengembangan metode kerja peralatan tadi ya, ini ada. Pengembangan metode pengujian, kalibrasi, dan produksi ini juga ada. Nih, pengembangan mutu, dalam laboratoriumnya ya, mutunya juga harus perhatikan. Pengembangan sistem pengelolaan juga harus ya. Berarti jawabannya itu adalah yang B yang tidak termasuk. Ya, jadi kalau pengadaan itu kan nggak pengembangan ya. Jadi itu nanti sesuaikan dengan alatnya masih cukup nggak, bahannya masih cukup nggak untuk untuk praktikum kayak gitu. Ya, lanjut lagi. Di bawah ini yang bukan merupakan filosofi. Ini ada filosofi nih. Filosofi dari sistem manajemen mutu. Nah, yang A, say what you do. Yang B, do what you say. Yang C-nya, do the best. Yang D-nya, record for all your activity. And yang E-nya, action and different. Oke. Jadi yang A itu say what you do berarti ini ya. Jadi maksudnya kamu harus katakan apa yang sudah kamu lakukan. Jadi sebutin apa aja sih yang kamu udah dilakuin kayak gitu. Jadi harus dicatat nih. Terus do what you say. Jadi apa yang kamu kerjaan itu kamu harus apa yang harus kamu lakukan itu harus kamu sebutin kayak gitu. Jadi supaya orang tahu. Nah, do the best berarti harus lakukan yang terbaiknya. Oke, teman-teman juga udah ngerti semuanya ya. Jadi ini yang enggak itu ini dia. Ya, jadi kalau say what you to do tadi, itu kamu tulis apa yang sudah kamu kerjakan, supaya ada datanya. Ya, terus do what you say, itu kerjakan apa yang Anda tulis. Oke, nah record itu kita harus rekam semua yang kegiatan yang kita buat. Misalkan itu dalam bentuk catatan, jurnal, kayak gitu atau apa ya. Nah, itu harus. Terus action and different berarti perbaikan terus-menerus. Jadi harus ada pengembangannya. Jadi yang D ini bukan termasuk filosofinya ya. Memang kita harus melakukan yang terbaik ya. Tetapi melakukan yang terbaik itu udah mencakup semua yang ada di sini. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke ya. Lanjut lagi. Berikut ini yang bukan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala laboratorium adalah yang A, berorientasi pada hasil, yang B, tekun, teliti, dan hati-hati dalam melaksanakan tugas, yang C, berupaya meningkatkan kemampuan diri, yang D, beretos kerja yang tinggi, yang E, kreatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas profesinya. Oke, nah kita lihat nih. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Banyak banget kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala laboratorium. Oke, ini kompetensinya ada 2. Ini saya gabung aja ya. Yang bagian pertama itu adalah menampilkan diri. Ini bagian kepribadiannya. Oke, ini bagian kepribadian nih. Jadi menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap dan berakhlak. Nah, bagian itu apa aja? Nah, termasuk di sini harus bertindak secara konsisten sesuai dengan norma agama, hukum, budaya Indonesia, kayak gitu ya. Harus berperilaku arif, jujur, menunjukkan kemandirian, menunjukkan rasa percaya diri dan ini berupaya meningkatkan kemampuan diri ya. Jadi kita harus meningkatkan, misalkan ada alat yang baru, ada cara-cara gimana berlaku praktikum yang terbaru. Nah, itu kita harus mengembangkan diri kayak gitu. Terus menunjukkan ini komitmen terhadap tugas ya. Jadi kita harus berlaku disiplin terhadap pekerjaan kita, etos kerjanya tinggi, bertanggung jawab terhadap tugas, tekun, teliti dan hati-hati, nih kreatif ya dalam melakukan tugasnya, dalam profesinya. Nah, ini berorientasi pada kualitas. Oke, hati-hati. Kita berorientasinya itu adalah pada kualitas, bukan kepada hasil. Jadi harus dari segi kualitasnya. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Oke, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Berikut ini yang bukan merupakan kompetensi manajerial. Oke, ini tadi kepribadian, ini manajerial dari seorang kepala laboratorium. Yaitu yang A, merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium, mengelola kegiatan laboratorium, terus memantau kondisi dan keamanan alat dan bahan laboratorium,
menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium, terus membuat laporan secara periodik. Ya, yang ditanya yang bukan. Berarti kita lihat nih teorinya. Nah, ini lumayan banyak loh, ya. Ada 3 komponen nih, kompetensi manajerialnya. Oke, ada yang merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium, ya, berarti yang ini. Nah, dalam merencanakan kegiatannya apa aja? Menyusun rencana pengembangan laboratorium, merencanakan pengelolaannya bagaimana, mengembangkan sistem administrasinya, menyusun prosedur operasi standarnya, ya, itu untuk dalam kegiatan perencanaan pengembangannya. Nah, kalau untuk pengelolaan kegiatan laboratorium juga ada 5 nih. Mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru, jadi harus ada koordinasi ya dengan guru IPA, yaitu baik guru fisika, kimia, biologinya, kayak gitu. Menyusun jadwal kegiatan laboratorium, jadi supaya nanti nggak bentrok, ya. Terus memantau pelaksanaan, jadi kita harus jadi seorang kepala laboratorium itu juga harus memantau. Ya, jadi nggak misalkan yang melakukan praktikum itu misalkan ya, anak IPA misalnya yang kimia gitu. Nah, tetap harus diperhatikan juga ya. Mengevaluasi kegiatan laboratoriumnya, terus menyusun laporan kegiatan laboratoriumnya ya, itu untuk bagian pengelolaannya. Terus ini juga ya tugasnya itu membagi tugas ya. Jadi dibagi tugas antara teknisi sama laborannya gitu. Jadi merumuskan rincian tugasnya, menentukan jadwalnya, terus melakukan supervisi dan membuat laporan juga. Terus kalau untuk bagian yang ini memantau sarana dan prasarana juga ya. Jadi memantau kondisinya bagaimana nih, alat bahannya masih layak pakai nggak alatnya, atau bahannya udah expired atau dia nggak bisa kayak gitu. Terus memantau kondisi dan keamanan ya, itu juga harus dipantau. Baru nih membuat laporan, jadi harus ada laporan nih ya. Jadi masing-masing itu harus ada laporannya. Terus yang bagian kelima itu adalah mengevaluasi kinerja teknisi dan laborannya ya. Jadi dilakukan evaluasi terhadap mereka. Nah, jadi jawaban di sini yang tidak itu adalah yang bagian yang D. Oke. Nah, lanjut lagi. Berikut yang bukan merupakan kompetensi sosial. Ya, di sini yang ditanya itu adalah yang kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang laboran adalah yang A, yaitu menyadari kekuatan dan kelemahan diri, bertindak secara konsisten sesuai norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional Indonesia. Yang C-nya, memiliki wawasan tentang pihak lain yang dapat diajak kerjasama. Terus berkomunikasi dengan berbagai pihak secara santun, empati, dan efektif. Yang E, memanfaatkan berbagai peralatan laboratorium untuk berkomunikasi. Oke, ingat yang ditanya yang bukan dan yang ditanya itu adalah kompetensi sosialnya. Nah, ini berdasarkan teorinya ya. Di sini yang termasuknya itu menyadari kekuatan dan kelemahan itu harus ya, memiliki wawasan tentang pihak lain. Nah, ini kalau misalkan kita mau bekerja sama ya, kita harus tahu nih keadaannya, bisa nggak diajak bekerja sama, gimana kemampuannya, kayak gitu ya. Terus bekerja sama dengan berbagai pihak secara efektif. Terus berkomunikasi dengan berbagai pihak secara santun nih, harus nih ya. Terus memanfaatkan berbagai, ini peralatan TK sama juga ya untuk PLP dan laboratorium juga ya. Kita harus memanfaatkan laboratorium ini maksudnya untuk berkomunikasi. Maksudnya itu berkomunikasi dengan khalayak luar atau masyarakat, misalkan dari hasil penelitian yang diperoleh kayak gitu ya. Jadi di sini jawabannya itu yang bukan adalah yang B. Oke, jadi itu bukan termasuk kompetensi sosial. Oke, bisa ya. Nah, lanjut lagi. Di bawah ini yang merupakan hakikat monitoring. Nah, di sini tanya hakikatnya ya. Merupakan hakikat monitoring dan evaluasi pelaksanaan laboratorium adalah, yang merupakan hakikat. Pada kegiatan dan tingkat pencapaian dari perencanaan pembelajaran, pemantauan, monitoring, dan evaluasi, penganalisaan hasil monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil monitoring dan evaluasi, penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan laboratorium. Oke, nah ini ya, kita lihat nih hakikatnya itu yang mana sih gitu. Jadi berdasarkan teori ini ya, monitoring pelaksanaan laboratorium adalah kegiatan pemantauan yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisaan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan laboratorium.
Ya, fokus kegiatan nih dia. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan laboratorium ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat itu berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi dari hakikatnya itu yang mana, yaitu pada bagian perencanaannya. Oke, jadi kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran itu berkaitan dengan ini tahap selanjutnya nih, selanjutnya. Jadi di sini yang fokusnya itu ya, yang hakikatnya itu pada saat melakukan monitoring dan evaluasi itu adalah pada tahap perencanaannya. Ya, jadi perencanaannya gimana? Udah dipikirin baik-baik nggak? Apa aja kayak gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Oke, lanjut. Berikut ini standar yang dipersiapkan pada tahap perencanaan. Nah, ini pada tahap perencanaan ya, standarnya untuk melakukan tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Kecuali A. Kesesuaian metode pembelajaran dengan alat evaluasi. Yang B. Ketepatan dan pengelolaan waktu. Yang C. Tingkat capaian kegiatan pembelajaran sesuai target. Yang D. Ada tidaknya ya lanjut dari monitoring dan evaluasi. Yang E, kesesuaian dengan metode pembelajaran. Nah, ini berarti yang bukan ya. Nah, ini dia. Jadi dalam melakukan tahap monitoring dan evaluasi ya, di sini yang ditanya itu adalah pada tahap pelaksanaan. Yang mana yang bukan. Nah, ini dia. Jadi ini adalah bagian yang harus dilakukan ya untuk mengukur ketepatannya tadi. Ada standarnya, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Ini benar. Tingkat capaian kegiatan pembelajaran sesuai dengan target. Nih. Terus kesesuaian metode pembelajaran dengan alat evaluasi ya. Ini yang tadi kesesuaiannya. Terus ketetapan dan pengelolaan waktu. I think I typo. Terus adanya tindak lanjut. Nah, adanya tindak lanjut. Ini tadi kesesuaiannya. Berarti yang jawaban yang benar itu adalah yang E. Bentar. Kesesuaian dengan metode pembelajaran. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Ini kayaknya saya ada typo tulis ya. Jadi di sini adalah adanya tindak lanjut ya, bukan adanya. Benar. Adanya tindak lanjut. Ini saya typo. Saya buat tidak, seharusnya tindak ya. Adanya tindak lanjut. Nah, sehingga ini bukan kesesuaian dengan metode pembelajaran ya, tetapi dia kesesuaian dengan tujuan ya, dengan tujuan, bukan metode, tetapi dengan tujuan pembelajaran. Itu pada tahap pelaksanaan monitoringnya ya. Lanjut lagi. Berikut ini bentuk ruangan laboratorium siswa yang memudahkan kontak. Ini bentuk ruangannya nih. Mungkin semua teman-teman udah tahu ya gimana seharusnya bentuk ruangan dari laboratorium supaya kontak atau misalkan guru lebih leluasa melihat siswa praktikum, bisa mengontrolnya kayak gitu ya. Nah, yang A lingkaran, B bujur sangkar, yang C jajar genjang, yang D persegi, yang E adalah trapesium. Ini dia. Jadi ini berdasarkan ada teorinya ya. Bentuk ruang laboratorium siswa sebaiknya itu bujur sangkar. Ya, berarti yang B. Karena ini memungkinkan jarak antara guru dan siswa itu lebih dekat, sehingga memudahkan kontak guru dan siswanya. Ya, dalam bentuknya adalah bujur sangkar. Lanjut. Ini ada ini tambahan materi nih, tambahan materinya ya. Jadi tadi bentuknya itu adalah bujur sangkar, tetapi kalau berdasarkan ketentuan ya untuk laboratorium IPA-nya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2003, rasionya itu minimalnya ini 2,4 ya per peserta didik. Dan rombongan belajarnya kurang dari 20, luasnya yang ini ya. Nah, itu ada aturannya juga supaya lebih mempermudah untuk proses pembelajaran di laboratoriumnya ya. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini, yang tidak benar adalah ini opsinya saya buat langsung di sini ya. Nah, ini adalah tabel tingkat kesulitan pengelolaan laboratorium. Ya, kesulitan pengelolaan peralatan. Jadi peralatan itu juga ada tingkat-tingkatannya. Nah, nih ada pengoperasian, perawatan, risiko pengelolaan,
persyaratan pengoperasian dan status kerjanya. Nah, ini kategorinya ya, peralatan itu ada dibagi menjadi 3, ada mudah, sedang, dan itu ada yang susah. Jadi maksudnya ada tingkat-tingkatannya, kayak gitu. Nah, di sini yang tanya itu yang salah itu yang mana, yang nggak benar. Oke, jadi kategori yang kedua pengoperasiannya itu sedang. Kalau yang pengelolaannya untuk kategori 3 itu kecermatan akurasinya harus tinggi. Kalau yang bagian kategori 1 persyaratan pengoperasiannya itu harus dengan panduan ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan praktikum itu alatnya itu kita harus baca dulu operasinya, gitu ya maksudnya ya. Jadi harus ada panduannya. Ini juga dengan panduan. Kalau yang ini dengan pelatihan khusus ya, tapi bukan itu ada optionnya. Nah, kalau status kerja, kalau yang kategori 1 itu sederhana, yang kategori 2 sedang, yang kategori 3 rumit. Nah, yang ditanya adalah yang tingkat kesulitan pengolahan bahan yang nggak benar itu yang mana? Oke, nah ini kita lihat jawabannya. Nah, kita sesuaikan kira-kira yang mana nih yang nggak benar. Ya, jadi kalau ini, kalau dia kategori 2 itu dia sedang. Benar ya? Kalau pengelolaannya itu kecermatan harus tinggi ya akurasinya ya, karena ini alatnya itu dia susah. Oke. Nah, kalau persyaratan pengoperasian, kalau yang bagian kategori 1 itu dengan panduan. Ya, dengan panduan. Jadi dengan kalau misalkan kita beli alat itu ada cara pakainya kayak gitu. Sedangkan kalau kategori 2 yang termasuk ke dalam yang sedang nih ya, status kerjanya itu bukan dengan panduan lagi, tetapi harus dengan pelatihan. Ya, jadi yang jawabannya benar itu adalah yang bukan ya. Jadi harus ada pelatihannya. Jadi bukan cuma sekedar kita baca cara prosedur kerjanya aja atau gimana cara melakukannya enggak, tetapi harus ada pelatihannya. Kayak gitu, ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Berikut ini merupakan cara perawatan alat secara rutin, kecuali sebelum alat digunakan hendaknya diperiksa dahulu kelengkapannya. Kelengkapan alat tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. Alat dicek terlebih dahulu sebelum ditinggalkan. Oke, setiap alat baru terlebih dahulu diperiksa atau dibaca buku petunjuk sebelum digunakan. Yang E, sebelum dan sesudah dipergunakan alat dan bahan dibersihkan. Oke, ini teorinya ya. Jadi perawatan alat secara rutin itu gimana? Nih, sebelum alat digunakan hendaknya diperiksa dulu ya kelengkapannya. Apakah ada yang kurang ya atau ada yang rusak tuh. Terus kelengkapan alat tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. Nah, yang ini ya. Jadi harus dicek dulu, jangan sampai nanti ada yang kurang kita simpan, nanti kalau misalkan pihak yang lain memakai, nah bakalan nggak lengkap kayak gitu ya. Alat dicek terlebih dahulu sebelum ditinggalkan. Nah, kayaknya enggak deh. Karena kan alat itu bukan ditinggalkan tetapi disimpan. Maksudnya di sini ya, kita nggak boleh meninggalkan alat dan bahan, apalagi di meja kerja, ya, di meja siswa, pada saat setelah melakukan praktikum. Nggak boleh. Ya, karena nanti bisa jadi nanti ada apa kayak gitu, nah bisa jadi bahaya. Ya, terus setiap alat baru terlebih dahulu, yang ini, ya, itu harus dibaca dulu penggunaannya gimana. Oke, dan sebelum alat digunakan itu hendaknya diperiksa dulu, dipergunakan sebelum dibersihkan juga ya. Nih, sebelum dan sesudah dipergunakan alat dan bahannya harus dibersihkan, benar ya. Jadi jangan disimpan, jangan dipakai dalam keadaan kotor, karena nanti akan mengganggu hasil praktikumnya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C, yang nggak benar, karena kan ditanya adalah yang kecuali. Oke, jadi yang C ya. Lanjut lagi. Tahap yang merupakan kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen laboratorium. Ya, tahap kuncinya apa? Yang A adalah perencanaan kegiatan laboratorium, yang B pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, yang C pemeliharaan perawatan peralatan dan bahan, yang D pengevaluasian sistem kerja laboratorium, yang E pengembangan kegiatan laboratorium. Nah, ini yang merupakan kunci keberhasilannya ya. Itu pada tahap yang mana nih? Pada manajemen laboratorium ya. Nah, jawabannya adalah yang A. Jadi, tahap keberhasilannya itu adalah pada saat perencanaan. Ya, di awal, biasanya sih di awal tahun pembelajaran baru ya. Kalau itu perencanaannya udah mateng, udah benar-benar ya, itu udah berhasil, maksudnya
seharusnya udah dipikirkan ya, itu seharusnya udah berjalan dengan baik ya. Jadi kuncinya itu adalah di perencanaannya. Oke, lanjut lagi. Nih, monitoring dan evaluasi atau disebut juga MONEV itu merupakan, oke, lagi-lagi I typo, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran di laboratorium yang mencakup tentang apa? Kecuali ya. Yang A, perencanaan program, yang B, dokumentasi program, yang C, implementasi program, yang D, monitoring program, dan yang E, evaluasi program. Nah, ini yang bukan ya. Nah, ini dia. Sesuai dengan teorinya, monitoring dan evaluasi atau MONEV merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran di laboratorium yang mencakup tentang apa? Perencanaan program, implementasi program, monitoring program, dan evaluasi program. Evaluasi yang ini tadi. Nah, berarti yang bukan itu adalah yang B. Jadi bagian dokumentasi programnya itu nggak termasuk ke dalam bagian monitoring yang ini. Ya. Oke, lanjut. Data-data yang diperlukan. Nah, ini dia. Data-data yang diperlukan dari pelaksanaan kegiatan laboratorium untuk evaluasi. Nah, jadi maksudnya data-data apa aja sih yang harus ada dalam pelaksanaan evaluasi kayak gitu. Nah, yang ditanya adalah kecuali ya. A, daftar hadir, yang B, daftar pemakaian laboratorium, yang C, daftar penggunaan alat-alat laboratorium, yang D, daftar harga alat dan barang-barang laboratorium, dan E, daftar peminjaman alat-alat. Oh iya, ini ada peminjaman alat-alatnya ya. Nah, jadi jawabannya nih sesuai dengan teorinya ya. Evaluasi kegiatan laboratorium dapat dilakukan berdasarkan data-data dari pelaksanaan kegiatan laboratorium ya. Jadi pada saat kita melaksanakan praktikum ya, kegiatan laboratorium, ini harus kita ada ya, harus dibuat nih daftar hadirnya ya, siapa yang yang melakukan praktikum, terus daftar pemakaian laboratoriumnya, siapa yang lagi memakai, penggunaan alat-alatnya, siapa yang meminjam alat-alatnya ya, harus dibuat semua berita acaranya. Dan yang tidak termasuk di sini itu adalah daftar harga barang, itu nggak termasuk ya. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut. Berikut ini merupakan indikator kegiatan monitoring laboratorium. Kecuali, nah indikator ya. Oke, yang A, tersedianya bahan habis pakai. Yang B, tersedianya ruang yang memungkinkan guru dapat melihat semua peserta didik. Yang C, tersedianya jenis dan jumlah peralatan yang dinyatakan dalam rasio antara alat dan peserta didik. Ini maksudnya ya, jenis dan jumlah bahannya itu sesuai nggak dengan siswanya. Jangan sampai nanti misalkan yang praktikum itu ada beberapa anak, tetapi mereka nggak bisa melakukan praktikum. Jadi yang sebagainya cuma melihat aja. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau memungkinkan semua peserta didik itu harus bisa melakukan praktikum. Karena kan dari sana mereka juga banyak hal yang bisa dipelajarin. Oke, yang D, tersedianya buku referensi penunjang praktek, modul praktek untuk membantu proses belajar mengajar. Yang E, jam penggunaan laboratorium itu lebih dari 15 jam per minggunya. Nah, yang mana yang bukan merupakan indikator dalam monitoring ya? Nah, ini dia. Sesuai dengan teorinya, ini dia. Oke, tersedianya bahan habis pakai. Oke. Nah, ini juga tambahan materi ya buat teman-teman semuanya. Tersedianya sarana keselamatan ya. Jadi harus ada baju nih kayak gini dalam baju praktikum, terus aparnya itu juga harus ada tuh di laboratorium ya. Jadi maksudnya untuk mengantisipasi kalau terjadi apa-apa. Oke. Nah, jam penggunaan perpustakaan atau laboratorium itu lebih besar dari 20. Nah, ini salah. Di sini 15. Bukan ya? Oke. Tersedianya jenis dan jumlah peralatan yang dinyatakan dalam rasio. Nah, ini yang tadi ya, yang ini. Jadi harus sesuai dengan rasio anak, alat, dan peserta didiknya. Ya. Terus tersedianya ruangan yang memungkinkan supaya dosen itu bisa memantau peserta didik yang melakukan praktikum, kayak gitu. Terus tersedianya ruang demonstrasi ya. Jadi kalau misalkan guru mau jelasin dulu nih
materinya, terus nanti step-stepnya gimana, tujuan kita melakukan praktikum itu apa, gitu. Biasanya gitu ya. Kalau dalam praktikum itu harus dijelasin dulu, kayak gitu. Nah, terus nih tersedianya buku referensi. Nah, buku referensi ini itu kayak seperti modul ya. Jadi step-step apa, cara-cara kerjanya atau bahan apa aja yang dipakai, kayak gitu. Itu harus ada ya untuk menunjang praktikumnya. Terus tersedianya peralatan laboratorium. Nah, ini juga nih. Jadi sesuai dengan kurikulumnya, misalkan praktikum ini ya alat bahannya harus ini. Nggak boleh misalkan kita perlunya kita perlunya gelas kimia gitu untuk melarutkan. Tetapi gelas kimianya kita nggak sediain. Kita malah sediainnya itu misalkan Erlenmeyer, ya kan? Padahal kita mau melakukan mungkin pemanasan atau mungkin pelarutan atau mungkin ya mesti yang harusnya itu pakai gelas kimia, kayak gitu. Ya, jadi harus sesuai dengan kurikulum atau dengan praktikum yang sedang dilaksanakan, kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kayaknya soal yang terakhir ya. Orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi laboratorium. Nah, siapa aja sih yang terlibat nih dalam organisasi laboratorium? Kecuali A. Kepala sekolah, B. Wakil kepala sekolah, urusan kurikulum. Yang C, koordinator laboratorium, yang D, siswa, yang E, ini guru IPA, ya, itu guru fisika, biologi, kimianya. Nah, yang mana yang bukan termasuk organisasi laboratorium? Nah, jadi jawabannya itu adalah, itu saya salah tulis, itu bukan B ya, ini salah, it's not B, but it's D. Ya, jadi jawabannya itu adalah siswa. Jadi siswa nggak termasuk ke dalam organisasi laboratorium, tetapi yang ini ya, yang 4 ini. Jadi kepala sekolah harus memantau, wakil kepala sekolah harus ya, tetapi harus bagian yang kurikulum. Karena kan ada hubungannya. Koordinator laboratorium, nah ini bisa jadi ini adalah kepala laboratoriumnya, laboran atau teknisi. Nah, ini juga guru IPA ya, yang misalkan dalam melakukan praktikumnya. Oke. Mungkin untuk soal part 2-nya sampai di sini aja. Ini saya susah cari soalnya ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar untuk persiapan ujian P3K-nya ya. Dalam waktu dekat ini mungkin tanggal 10. Oke. Saya doain semuanya yang terbaik. Ya, yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa please share dan subscribe ya. Semoga semuanya teman-teman semuanya dapatkan yang terbaik. Demikian dari saya. Terima kasih.